Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kelima, pertemuan kelima hari ini. Kita masuk materi yang seperti minggu lalu sudah saya sampaikan. Jadi kalau minggu lalu komponen komputer itu kita sudah bahas, ada hardware, ada software, ya, yang garis besarnya lah, ya. Walaupun kenyataannya seperti yang kita bahas di minggu lalu, hardware dan software saja tidak cukup, ya. Kenapa? Karena komputer zaman sekarang bukan lagi komputer yang standalone, yang bekerja sendiri. Ya, maka kita juga punya yang namanya jaringan, sebab komputer itu bisa berkomunikasi, ya, adalah internet kalau yang populer. Ya. Internet barangkali tetap menggunakan jaringan, tapi jaringan kabel misalnya. Satu komputer terhubung dengan komputer yang lain lewat server misalnya. Nah, satu lagi setelah hardware dan software, bagian dari komponen komputer sebenarnya ini secara tidak tertulis, ya. Jadi bagian yang integral dari sebuah sistem komputer yaitu hardware, software, dan brandware. Memang brandware ini tidak melekat di komputernya secara fisikal, beda dengan hardware dan software tadi, ya, di mana hardware dan software itu kita lihat ada di wujud komputer itu. Hardware-nya ada di sana, ya, software yang diinstal di sana, dan itu berjalan berbarengan. Tapi yang namanya brandware itu lebih kepada siapa penggunanya. Ya. Komputer canggih, hardware canggih, software yang termodern, kalau penggunanya hanya dipakai untuk ngetik surat, ya tidak lebih dari sebuah mesin tik saja. Nggak ada istimewanya. Ya, paling-paling kalau mesin tik dihapus pakai tip tik, dia bisa backspace, dihapus, terus print ulang. Tetap aja nggak bisa kertas namanya. Nah, kita akan masuk ke bagian sistem komputer, tapi melibatkan penggunanya, usernya, ya, yang kita sebut dengan sistem informasi. Jadi materi kita, apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu knowledge atau pengetahuan, ya, dan apa perbedaan dari ketiganya. Mungkin 1 dan 2 hari ini, 3 dan 4 kita lanjutkan minggu depan ke tahap materi berikutnya, tapi dalam satu rangkaian, yaitu tentang manajemen data, kemudian nanti disambung tentunya dengan manajemen jaringan. Kenapa? Karena data yang di manajemen ini perlu dikomunikasikan, dan ketika dia berkomunikasi, maka dia butuh jaringan. Ya, oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, diharapkan kalian mengerti data, informasi, dan pengetahuan. Ya. Nah, nanti ilmu komputernya tuh basis data. Kalau bicara tentang mengolah data. Nah, tapi bagaimana cara mengubah data jadi informasi, itu pun satu hal yang lain. Kemudian bagaimana informasi jadi pengetahuan, mungkin tidak hanya di komputer mengubah informasi jadi pengetahuan, juga di ilmu-ilmu lain bisa. Namun nanti setelah dia jadi pengetahuan, akan muncul yang namanya manajemen pengetahuan, yang kalau dikelola tidak pakai komputer bisa, tapi sulit. Maka akan lebih mudah jika pengetahuan dikelola menggunakan komputer. Nah, sebenarnya ceritanya panjang, akan sampai ke namanya artificial intelligence. Kecerdasan buatan sebenarnya pengejawantahan dari yang namanya manajemen pengetahuan. Ya, seperti biasa bahwa tujuan pembelajaran ini sifatnya adalah introduction. Ya, hanya pengenalan. Ini hanya satu SKS, nggak mungkin dibahas secara mendalam. Maka tugas kalianlah untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Khususnya bagaimana penerapannya di dalam rumah sakit. Karena ini adalah teknologi informasi kesehatan.
Oke ya, jadi pesan saya itu ya, apapun yang mempelajari, dalami lagi. Oke. Oke, kita coba lihat dulu pengantarnya ya, bagaimana kita breakthrough dulu, ya kita pahami mengapa kita belajar ini. Oke. Kemarin ketika kita belajar hal-hal berkaitan komputer pada umumnya, kita sudah melihat bahwa di komputer itu selalu ada proses memasukkan sesuatu, ya menginputkan sesuatu. Dan yang diinputkan selalu berupa sinyal, ya. Ya, apakah diinputkan lewat keyboard, akan diinputkan lewat klik kita di mouse, ya, diinputkan lewat kita menggunakan alat scanner, terus scannernya disambung kabel, connect ke komputer kita, sehingga dia hasil scan itu menjadi input masuk ke komputer kita. Ya. Intinya itu semua adalah proses input. Dan ketika sudah dalam komputer akan diproses, diolah, diapakan, terserah, dan nanti akan menghasilkan output. Ya. Sekarang coba kita perhatikan ketika ada seorang petugas rekam medis. Ya. Ceritanya di rumah sakit, orang akan mendaftar mau berobat. Dia datang dari luar, masuk ke bagian pendaftaran, terus dia bilang, "Mbak, saya mau berobat." "Sakit apa, Pak?" "Sakit gigi." "Oh, berarti ke poliklinik gigi." Maka daftar pasien rawat jalan. Umumnya ditanya, namanya siapa, tanggal lahirnya mana, tapi biasanya nggak begitu. "Pak, ada KTP-nya, Pak?" Nah, gitu. Karena dia nggak mau nanya-nanya berulang-ulang nanyanya, sekalian aja, maka dimintalah KTP-nya. Nah, itulah konyolnya Indonesia. Katanya punya KTP elektronik, iktp, yang harganya ngabisin duit negara sekian triliun. Tapi ketika untuk daftar orang sakit aja, masih nanya mana KTP-nya. Dan lebih konyol lagi minta fotokopi biasanya. Ya, katanya elektronik. Padahal kita sudah belajar ya, di kuliah-kuliah sebelumnya, salah satu alat input itu adalah scanner, ya, atau reader. Ya. Karena ada smart card misalnya. Jadi karena iktp itu harusnya smart card, ada data yang disimpan di sana. Ambil KTP-nya, tempelkan di alat readernya, langsung masuk nama, tanggal lahir, golongan darah, lengkap itu bisnis. Semua yang ada dalam KTP itu harusnya muncul semua langsung, harusnya. Oke lah, intinya adalah proses menginputkan data si calon pasien. Ya, jadi mendapatkan identitas pasien, nah, ditanya. Kan habisin waktu tuh. Bayangin kalau pasiennya mau daftar. Tentunya kalau pakai smart card, dibaca oleh readernya, cukup ditempelkan. Bagi kalian yang sudah sering lah, ya, di Palembang itu paling tidak yang sering naik LRT. Nah, kan kita punya untuk masuk itu kan bayar sebenarnya kan. Bayarnya itu kan pakai e-money, uang elektronik. Kartunya ditempelkan, bunyi dia. Gitu. Yang sering ke Singapura sebelum COVID, barangkali tahulah di Singapura itu semuanya sudah demikian. Ya. Macam jenis kartu bisa dipakai, nggak terpusat pada satu jenis kartu saja. Naik MRT, tempelkan it. Ya. Naik bus, kita belanja di minimarket, apapun. Ya. Nah, itu sudah ada. Nah, cepat ya. Tidak lagi harus petugas ngetik ke dalam komputer segala macam. Tapi kita melihat masih banyak seperti itu. Jadi kalau kita lihat, maka di sini terlihat si petugas pendaftaran sudah melakukan satu input data ke dalam komputer.
Ya, kemudian dia akan memproses, ya, dia ngetik, dia proses, tiba-tiba muncul bahwa Anda sudah terdaftar di Poliklinik Gigi, nah, gitu kan? Berarti ada prosesnya gitu. Dan terakhir dia akan tampilkan ada print out-nya. Nomor antrian Anda sekian, Pak. Silakan nunggu di Poliklinik pintu 7 misalnya, dia bilang gitu. Nah, itu output-nya itu. Dari sebuah proses ya, itu namanya apa? Itu namanya sistem informasi manajemen. Yang begitu itu. Ya, ada input, proses, output, dipakai komputer, namanya sistem informasi manajemen. Ya, kalau it's MIS, Management Information, itu yang akan kita pelajari nantinya ya. Oke, berikutnya sebelum sampai ke SIM, kita mulai IS-nya dulu. Ya, sebelum MIS kita ngomong IS saja dulu. Information System. What is Information System? Oke. Jadi ini yang kamu harus pelajari sebagai output hasil pembelajaran hari ini, nanti silakan dibaca aja. Ya, seperti apa, saya akan bahas karena waktu sangat. Nggak usah dikerjakan sekarang, nanti aja. Ya, setelah selesai. Ya, nanti ada 2. Ya, kalau kita di kelas, dan ini bukan satu SKS, biasanya saya diskusi. Ya, assignment ini assignment di kelas. Ya, untuk didiskusikan, kemudian presentasi. Ya, kalau di kelas yang jumlahnya tidak terlalu. Nah, kalau di komputer itu biasanya paling banyak sih 30-35 orang. Kalau 40 udah perlu banget kelas itu biasanya. Jadi kita bisa diskusi di kelas. Ya. Jadi nanti coba jelaskan. Ya. Coba lihat di sekitar kamu, apa yang kamu bilang sistem. Ya. Sistem existing yang ada. Sistem apapun terserah. Ya. Nah, nanti coba lihat mana inputnya, apa prosesnya, dia punya feedback apa tidak, dan nanti outputnya apa. Dan sistem itu nggak mesti harus komputer. Ya, sistem itu nggak mesti harus komputer. Ya, sistem penyusunan rak buku. Kalau perpustakaan jadul gitu ya, itu sistem. Ya, nah coba kita mulai dengan memahami konsep informasi dulu. Ya, konsep. Jadi jika kita ngomong information system, apa sih information system itu? Information system adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling terhubung. Jadi ada kata kunci interrelated. Jadi ada komponen-komponen yang saling terhubung. Nah, komponennya apa? Kita sudah belajar di minggu-minggu yang kemarin ya, tentang komponen komputer ya. Jangan lupa. Jadi information system adalah a set of interrelated components. Sekumpulan komponen-komponen yang saling terhubung. Nah, dia terhubung untuk apa? Satu, untuk mengumpulkan, to collect. 2, untuk memanipulasi, to manipulate. Nah, manipulasi di sini maksudnya memproses, mengolah. Ya, jangan dipahami manipulasi yang bermakna penipuan. Sebenarnya manipulasi itu artinya diolah sebetulnya. Tapi seringkali ngolah ke, bahasa Palembang itu ngolah ke, diolah tapi ngolah ke, itu nipu. Maka seringkali manipulasi dianggap penipuan. Harusnya manipulasi itu mengubah-ubah. Nah, itu. Mengubah-ubah itu ada untuk tujuan ya.
to collect, to manipulate, and to disseminate, untuk menyebar luaskan. Apa yang di-collect, apa yang dimanipulate, dan apa yang di-disseminate, yaitu data dan informasi. Jadi information system itu adalah sekumpulan komponen-komponen atau alat-alat yang mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data dan informasi, serta menyediakan feedback atau umpan balik untuk memastikan mencapai tujuan apa tidak. Ya, tugasnya feedback itu sekedar untuk menunjukkan dia tujuannya tercapai apa tidak. Sebenarnya feedback itu bukan komponen utama. Tanpa ada feedback pun, ya, kumpulan komponen-komponen itu sudah disebut sistem informasi. Tapi kalau ada feedback akan lebih baik. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah sistem informasi itu segala sesuatu yang bisa mengumpulkan data, to collect, yang bisa collect data. Kenapa dia bisa collect data? Karena dia punya alat input, karena dia menjadi input. Yang kedua, to manipulate, memproses. Yang ketiga, to disseminate, untuk menyebarluaskan. Apa yang disebarluaskan? Output, hasil dari proses. Jadi kata lain, yang disebut sebuah sistem informasi adalah apapun, apa saja, ya, apa saja, sistem apa saja yang ada komponen yang saling terhubung, di mana komponen itu ada yang untuk input, ada untuk proses, ada output. Jadi sepanjang dia punya input, proses, dan output, maka itu disebut sistem informasi. Ya. Walaupun bukan komputer. Sepanjang ada input, ada proses, ada output, itu disebut sistem informasi. Sekalipun itu bukan komputer. Jadi jangan bayangkan input itu mesti keyboard, ya, input itu mesti mouse, input itu mesti scanner, enggak. Karena bayangan kamu semuanya harus komputer gitu. Ya. Pemroses itu CPU. Enggak harus. Yang sederhana misalnya sebuah sistem itu sistem apa? Sistem memasak. Ada input. Ya. Kita bikin sistem untuk memasak apa? Memasak ikan goreng misalnya. Seandainya ada alat yang bisa nyiang ikan, begitu ikan itu selesai disiang, ikan itu kan barangnya. Dengan katanya dia jadi datanya gitu ya. Terus ikan yang selesai disiang, ada alat yang bisa memegang ikan itu, ya entah apa, mungkin ada semacam penjepit atau apa gitu ya, yang bersifat mekanik. Terus dia berjalan di atas ban berjalan, dan tiba-tiba dia lewat masuk ke dalam tangki yang berisi minyak panas. Maka ikan itu tergoreng. Jadi tangki itu sebagai alat memprosesnya. Kemudian dia keluar dari tangki yang berisi minyak panas tadi, sudah ditiriskan minyaknya, minyak gorengnya, maka jadilah ikan goreng yang tersaji di atas piring. Output. Itu sistem informasi. Jadi nggak selalu sistem informasi itu adalah komputer. Akan tetapi, itu semua sulit dilakukan.
akan lebih mudah jika sistem itu dijalankan dengan komputer. Maka jadilah sistem informasi berbasis komputer. Sinyal saya, suara saya bagus nggak kedengeran? Ya, ada hilang-hilang nggak? Bagus, Pak. Ya? Nah, di laptop saya muncul pesan your internet not stable. Saya pindah ke HP ininya, apa? Internetnya. Oke, low, nggak apa-apa. Nah, jadi contohnya yang berbasis komputer, misalnya ATM, ya, mesin ATM. Nah, di situ ada inputnya apa? Alat inputnya. Alat inputnya adalah slot untuk memasukkan kartu ATM kita. Jadi readernya itu ada di slot tempat memasukkan kartu itu. Dia membaca kartu kita. Itu inputnya. Maka nanti akan muncul proses-proses, mulai dari proses memasukkan PIN sampai proses yang lain-lain. Misalnya kamu memerintahkan tarik tunai misalnya, atau transfer. Nah, itu kan jadi sebuah proses. Di mana nanti outputnya ada tampilan di layar, ya, apakah menampilkan saldo di layar, atau sekedar memberitahu bahwa transfer Anda sudah berhasil. Nah, jika diperlukan akan muncul print out. Itu juga sebuah sistem karena ada input, proses, output. Ya, pemesanan tiket online, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, artinya kamu sudah pernah merasakan manfaat secara pribadi maupun manfaat secara profesional untuk kerja kita sehari-hari. Bagaimana sistem informasi membantu kehidupan kita. Ya. Nah, sebelum dia menjadi sebuah sistem informasi, tadi saya sebutkan bahwa ada proses input, output, ya, dan di tengah-tengah input dan output ada namanya proses, yaitu mengubah input menjadi output. Jadi proses itu mengubah input menjadi output. Sifatnya wajib berubah. Wajib berubah. Maka saya bilang, proses itu mengubah input menjadi output. Mengubah, ya, kata-kata saya itu mengubah. Artinya, input tidak sama dengan output. Dia harus sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi, kalau kalian orang kedokteran tentu paham, ya. Kita ngomong sistem yang mana? Sistem pencernaan. Nah, udah jelas kan? Masuk lewat mulut. Mulut alat input kita. Lewat dari kerongkongan, itu sudah mulai masuk ke yang namanya komponen pemroses. Dimulai dari gigi. Makanan itu dikunyah. Nah, itu memproses. Ya, masuk ke kerongkongan, ditelan. Ya, turun, dan seterusnya. Sampai berikutnya lambung, dari lambung ke usus kecil, usus 12 jari dululah apa, usus kecil, dan seterusnya. Jadi output. Outputnya yang mana? Outputnya yang sampah atau outputnya yang energi yang dihasilkan dari makanan. Ya, karena outputnya nggak semua ujungnya yang jadi sampah itu kan. Kan kamu bayangkan makanan tuh hanya berakhir jadi BAB saja. Enggak. Output dari hasil proses pencernaan adalah penyerapan
makanan di dinding-dinding usus yang akhirnya diserap oleh tubuh menjadi energi, dikonvert jadi energi. Ya, bagaimana mengubah yang tadinya wujudnya beras, wujudnya minuman kopi, minuman teh, ya, kemudian bisa berubah menjadi apakah glukosa atau apalah, ya, fruktosa dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi energi. Itu adalah proses. Nah, begitu juga dalam sistem berbasis komputer, yang jadi input itu selalu data. Yang menjadi output adalah informasi. Kalau kembali kepada contoh pencernaan, kita nggak mau seperti burung beo. Makan pepaya, keluarnya pepaya lagi. Artinya ada yang nggak benar di dalam sistem pencernaan kalau kita begitu. Saya pindah dulu ke network saya. Saya pindahkan dulu ke internet lewat HP karena kayaknya akses point di rumah saya bermasalah. Oke, mudah-mudahan lebih stabil. Jadi dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer, yang input itu selalu data, keluar selalu informasi. Jadi yang disebut data itu adalah fakta mentah. Ya, fakta mentah. Sebentar ya. Jadi data itu adalah fakta mentah. Manakala pula yang disebut informasi itu adalah sekumpulan fakta atau sekumpulan data yang sudah diorganisir. Ya. Diorganisir, dikelola, ditata sedemikian rupa sehingga punya nilai yang jauh lebih baik ketimbang fakta atau data itu sendiri. Perumpamaannya adalah kalau masih ada sepiring beras, sepotong ikan mentah, seikat kangkung misalnya, itu value-nya masih jauh lebih rendah ketimbang setelah semuanya diolah, diproses, diorganize, ya, sehingga ya bukan lagi sekedar ada sepiring beras, sepotong ikan mentah, dan seikat sayur kangkung, tapi dia sudah tersaji menjadi sajian, ada beras yang sudah dimasak,
namanya nasi, dengan lauk ikan goreng walaupun cuma sepotong, dan semangkuk tumis kangkung misalnya. Ya. Jadi proses itu mengubah data menjadi informasi. Jadi dengan kata lain, informasi itu adalah kumpulan, ya, bukan nggak cuma satu datanya. Kumpulan data, collection of fact, organized, yang sudah dikelola in such way, sedemikian rupa, sehingga mereka itu gabungan dari beberapa fakta tadi, gabungan dari beberapa data mentah tadi yang sudah diolah tadi, nggak cuma satu-satu datanya, tapi sudah gabungan, have value, memiliki nilai beyond the fact, jauh lebih besar, jauh di depan dari faktanya yang semula itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebuah sistem informasi, ya, pada prinsipnya akan mengolah data, di mana data itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya dia menjadi sesuatu yang lebih berharga dari data aslinya. Itulah yang disebut dengan informasi. Lebih jauh lagi, ya, sebenarnya nanti akan ada yang namanya knowledge atau pengetahuan. Apa itu? Yaitu informasi yang berharga, informasi yang berguna. Di sini kita sebut information in action. Sebab ada informasi yang nggak ada gunanya. Ada informasi yang nggak ada gunanya. Ya. Nah, knowledge itu adalah informasi yang ada gunanya. Nah, untuk dia menjadi sesuatu yang berguna, banyak hal yang akan mempengaruhinya. Antara lain adalah konteksnya, waktunya, situasinya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, yang perlu kita pahami di sini adalah ada yang namanya input, yaitu data, kemudian dia masuk dalam sebuah proses, bisa lebih, ya nggak hanya sebuah, masuk dalam proses, satu prosesnya bisa banyak proses, yang nanti akan keluar menjadi sebuah informasi. Kalau tadi kita ngambil contoh misalnya, tadi ada data orang daftar ke petugas pendaftaran, ya, rekam medis. Yang dimasukkan tadi cuma nama, tanggal, alamat, dan barangkali sekarang supaya pengenalnya unik, ya, yang dimasukkan adalah NIK, nomor induk kependudukan. Karena kalau nama mungkin banyak nama Rahman, banyak nama Tuti, banyak nama Aminah, tapi kalau NIK kan dia unik. Dengan dimasukkan itu, diolah dalam sebuah sistem informasi manajemen, tiba-tiba di output akan muncul, misalnya, orang ini sudah pernah cabut gigi sekian kali. Orang ini pernah ditambal sekian kali. Kapan terakhir dia berobat, ada semua. Itu menjadi informasi bagi dokter sebelum memulai memeriksa dia. Karena ada riwayat rekam medisnya. Kamu calon dokter gigi, ya, calon dokter gigi. Ya, tiba-tiba ada pasien datang ngomong, "Dok, gigi saya goyang." Terus kamu bilang apa? Cabut aja gitu. Yakin gigi yang dicabut itu memang masih gigi susu? Kalau yang datang tuh anak-anak misalnya. Jangan main cabut aja.
Jangan-jangan itu gigi yang sudah gigi permanen, bukan gigi susu lagi. Maka tugas kamu periksa rekam medisnya tadi, pasti ada informasi. Kapan terakhir dia berobat gigi, dia ngapain yang terakhir. Kalau dia pernah nyabut gigi yang mana dicabut. Coba lihat, gigi nomor berapa, urutan yang keberapa itu. Kalau ternyata sudah pernah dicabut pada gigi urut nomor sekian itu, artinya kalau sekarang yang goyang ini gigi permanen namanya, bukan lagi gigi susu. Walaupun itu anak-anak umur mungkin baru 8 tahun atau 7 tahun. Itulah yang disebut dengan informasi. Padahal yang dimasukkan cuma data. Jadi dengan informasi kita bisa bercerita tentang sesuatu. Tapi kalau dia masih data, dia masih fakta-fakta yang tersebar. Oke, input, proses, output. Ini ada sebuah ilustrasi, ya, sebuah ilustrasi tentang bagaimana cara mengolah data. Ya, waktu kecil kamu pernah naik ini kereta api yang di taman bermain atau pasar malam lah. Enggak, Pak. Kenapa? Sayangnya kita kuliahnya kuliah online. Kalau kuliahnya di kelas ini kita bisa demokan. Nah, bayangkan kamu naik kereta api yang itu umur 4 tahun, 3 tahun, tutut, nah muter, jus, cuman muter aja. Kamu udah senyum-senyum ini. Saya yakin ini kamu yang umur anak 3 tahun, 4 tahun udah senyum-senyum, dadah ke orang tua, kalau lewat, cet. Seru nggak? Ya seru sih, emang nggak main keliling kan? Tapi kamu bayangkan seandainya nih, ada kereta api, keretanya ada 2. Keretanya ada 2. Terus ada persilangan gini. Hah? Gimana rasanya? Belum jalan aja udah ngerasa bakal tabrakan. Nah, padahal nanti dibuat selisih sedikit gitu ya. Rasanya gimana? Lebih seru kan? Bukan sekedar jus dada enggak. Ada rasa ser, wow gitu kan. Nah, ternyata nggak tabrakan, cuman berselisihan aja. Beda kan nikmatnya kan? Nah, yang ketiga yang bawah nih. Selain dia bersilangan, ada keseruan lain apa? Yang satu naik gundukan, naik ke atas, rasa naik bukit, yang satu lagi masuk terowongan. Serunya gimana? Ya lebih seru lagi. Kamu bayangin, ini seandainya kamu waktu kecil, turun dari kereta api yang pertama ini, yang muter-muter, kamu cerita apa? Apa yang bisa kamu ceritakan kepada orang tua kamu? Gimana, enak naik tadi kereta apinya? Enak, Pak. Seru loh, Pak. Cuma gitu aja paling kan? Tapi yang kedua ini, ceritanya lebih panjang. Wah, seru, Pak. Tadi kereta kami 2, itu yang satu naiknya kakaknya gitu, tapi kakak itu sudah dekat. Nah, terus tiba-tiba hampir tabrakan, tapi nggak tabrakan. Oh, ceritanya lebih panjang. Kan? Untuk jadi sebuah cerita, pada ceritanya ini bahan bakunya sama. Itu naik kereta api. Yang ini ceritanya bisa 2 jam kalau anak kecil ini yang memang suka celoteh ini. Dia ceritakan bagaimana sepurnya mulai berjalan, terus lama-lama tambah ngebut katanya. Habis itu tiba-tiba naik kayak bukit, naik, kerasa terbang, turun lagi. Turun naiknya, habis itu sampai di atas turun gitu. Tiba-tiba masuk dalam terowongan. Apa yang ceritanya? Ini sebuah ilustrasi bagaimana kita mengolah data yang sama, tapi dengan cara ngolah yang sedemikian rupa, walhasil ceritanya jadi lain. Ini serunya sistem informasi. Saya sekarang punya penelitian, ya,
Saya orang komputer, tapi dulu S1 saya elektro, kan saya pernah cerita ya. Jadi dulu saya masih ingat-ingat lah, dulu S1 saya pernah belajar tentang ilmu tentang petir, ya, sistem proteksi petir. Sekarang saya punya penelitian, yaitu menerapkan ilmu data mining komputer ke dalam petir. Kalau orang elektro, dia hanya melihat ada petir jelegar, ukur tegangannya berapa, arusnya berapa volt, berapa ampere, selesai, udah. Karena orang elektro hanya concern kepada tegangan dan arus listrik. Udah gitu. Sama saya, data tentang sambaran petir ini saya olah dengan ilmu komputer. Maka saya bisa bercerita bahwa, kalau tadi orang elektro cerita, petir di Palembang tegangannya sekian volt dan arus sekian ampere. Selesai gitu. Sekarang saya bisa bercerita bahwa terjadi sambaran petir ketika ada sebuah tegangan listrik yang mengalir di, kemudian waktunya, karena saya tidak bisa ngolah datanya, waktu sambarannya sekian milisecond, di mana sambaran terjadi jika, banyak cerita, lebih panjang lagi. Jadi artinya, kalau kita punya data, tergantung kita mengolah ceritanya bagaimana. Nah, mahasiswa bimbingan saya di komputer, di Fasilkom, ya, bikin skripsi. Dia punya data. Datanya apa? Datanya tentang jadwal angkutan truk kelapa sawit. Jadi ceritanya, orang tuanya kerja di perkebunan kelapa sawit, itu ada data tentang hari ini supirnya siapa, truknya merek apa, angkutannya berapa ton, dan sebagainya lah. Itu data. Tapi dengan sistem informasi komputer, data itu bisa kita olah, akhirnya kita bisa mengetahui apa penyebab loss atau kerugian kelapa sawit yang diangkut. Apalagi? Ada lagi yang skripsi yang sama saya sekarang, bimbingan saya adalah dia menggunakan data dari Departemen Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu tentang COVID. Dengan teknik-teknik komputer, kita bisa menunjukkan provinsi mana, atau kabupaten mana, atau kecamatan mana yang harus mendapat perhatian pemerintah. Maka bisa memprediksi di sana bakal COVID-nya tambah parah atau menurun. Karena kita ada ilmu big data, data mining, machine learning. Itu adalah ilmu-ilmu untuk mengolah data. Ya. Oke. Jadi tipe data atau jenis data itu macam-macam. Ada data berupa angka, huruf, atau karakter. Ini disebut alphanumeric data. Ada pula data berupa gambar atau image. Ada data berupa audio dan juga ada video. Nah, kalian, orang kedokteran, semua ini akan kamu ketemui. Semua ini. Kalau kami orang komputer, tidak semua ketemu, tergantung bidang ilmu kami. Ya. Seperti image atau gambar, itu kalau orang komputer akan ketemu itu jika memang dia fokus pada image processing. Tapi kalian orang kedokteran, image ini apa? Yang paling gampang adalah ronsen, X-ray.
audio, USG. USG itu kan ultrasound, suara itu. Video ya gambar, imaging. Ya, itu dokter jantung itu tanpa harus membuka bedah dada orang, dia bisa melihat gambar jantung itu seperti apa lewat apa namanya? Echo, echo. Ya, kalau USG kan cenderung untuk perut. Nah, yang lain itu echo. Itu menampilkan gambar beserta audio juga, suara dan gambar. Kalau kalian mungkin dokter gigi, mungkin lebih banyak ke paling-paling X-ray, ya. Karena yang alphanumerik, saya pikir ini umum, semua orang akan ketemu. Oke. Jadi bagaimana mengubah data menjadi informasi? Ya, pada prinsipnya data masuk dalam proses keluar dari informasi. Nah, proses mengubah data menjadi informasi, inilah yang kita maksud dengan atau menjadi tujuan daripada sebuah sistem informasi. Terjadi transformasi data berubah menjadi informasi. Ya. Nah, ini komputer yang akan melakukannya. Bagaimana cara supaya informasi yang dihasilkan adalah sesuatu yang valuable, sesuatu yang punya harga, punya nilai, punya makna. Banyak ciri-cirinya, ya. Jadi kamu baca sendiri, ya. Accurate, complete, economic, fleksibel, dan sebagainya. Tapi yang paling penting, yang kamu harus ingat dalam proses ini apa? Garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, keluar juga sampah. Kalau yang diolah itu sampah, walhasil keluar juga sampah. Tapi cara pandang orang bisa beda-beda tentang hal ini. Ini debat, ini bahasa umumnya dulu, bahasa generalnya, ya. Tapi nanti bisa diperdebatkan. Pak, buktinya sekarang orang olah sampah bisa jadi sesuatu yang berguna. Plastik, sampah, terus jadi tas, gitu. Ya, bukan itu yang saya maksud. Ya, dalam hal itu, plastik sampah yang bisa diolah jadi tas, itu bukan sampah yang saya maksud. Itu menjadi sesuatu yang berharga, gitu. Ya. Jadi kalau info datanya itu sampah, nggak bagus, nggak jelas, maka informasinya akan sampah juga. Itu di Jepang ada penelitian mengubah feses menjadi daging steak. Ya, daging steak, daging itu protein. Feses, kotoran, BAB kita itu, sebenarnya kan campuran dari segala yang kita makan. Kalau kita bisa pisahkan protein dari yang lain-lain, terus proteinnya dikumpulin, kan bisa jadi daging lagi. Nah, itu hipotesisnya ada seorang profesor di Jepang, dan dia berhasil menciptakan daging imitasi berasal dari feses. Kalau sudah jadi daging steak, kamu mau makan? Nah, ya, karena kita, terutama yang Islam, ya tetap aja, kalau yang masuk asalnya itu adalah barang najis, biar diolah-olah tetap aja najis. Nah, itulah prinsip dari garbage in, garbage out. Ya. Tapi itu nanti bisa diperdebatkan dalam konteks dunia atau konteks maknawinya, gitu, ya. Tapi secara fisikal, ya memang asalnya adalah kotoran, feses, kotoran manusia. Tapi pengolahannya itu mampu memisahkan mana kotoran, mana protein, sehingga proteinnya dikumpulkan, maka dia dibuat daging imitasi tadi.
Itu pun yang terjadi di Singapura. Kita tahu Singapura nggak punya sumber daya air tawar. Singapura itu sangat tergantung pada waduk-waduk, tada hujan, dan suplai air tawar dari Malaysia. Karena bertambah jumlah penduduk, hasilnya mereka kekurangan air. Apa yang dilakukan? Recycle. Jadi di Singapura itu air limbah sehari-hari itu nggak dibuang, tapi ditampung, kemudian diolah kembali. Dengan semua teknologi filter, dengan semua ilmu teknik kimia, muncul hasil pengolahan air limbah menjadi air yang katanya sehat untuk diminum. Ini secara fisikal, ilmu fisika dan ilmu kimia, oke. Nah, tapi yang jadi perdebatan adalah umat Muslim di Singapura tetap menganggap kalau sesuatu yang mengandung najis tercampur, hukum najisnya nggak hilang. Karena ada akidah yang mengatur bagaimana membersihkan najis. Ya, tapi itu yang saya maksud dengan garbage in, garbage out. Ya. Jadi, kalau kita bicara sistem, maka ada sistem yang simpel, ada yang kompleks. Ada sistem terbuka, sistem tertutup. Ada sistem yang stabil, ada yang dinamik, yang selalu berubah. Ya. Ada adaptif dan sebagainya. Ada yang permanen, ada yang temporary. Ya. Kita akan dibaca bagaimana sebuah sistem itu akan bekerja. Sebuah sistem dikatakan baik, tolak ukurnya adalah satu, efisiensinya, dua, efektivitasnya. Jadi efisiensi itu apa? Perbandingan output dibandingkan input. Efektif itu apa? Kemampuan sistem mencapai tujuannya. Itu semua butuh yang namanya tolak ukur. Di mana sebuah sistem akan punya standar sebagai tolak ukur kinerjanya. Yang disebut efisien itu seperti apa? Apakah 80% efisien? Apakah baru disebut efisien jika 100%? Tergantung ya, bagaimana standarnya. Namun tidak salah kalau ada orang bilang efisien dikatakan efisien jika lebih dari 50%. Itu udah efisien, boleh? Silakan. Tergantung standarnya. Kamu sendiri kira-kira cara belajar kamu efisien nggak? Ya. Masuk kuping kiri berapa yang keluar dari kuping kanan? Ada nggak yang nyangkut? Segampangnya gitu. Ya. Silakan dibuat. Mungkin ada mengukur efisiensi, apakah dipakai dalam sales misalnya ya, kinerja sistem informasi itu dipakai untuk sales, bagaimana kalau untuk kerusakan misalnya, dalam sebuah sistem ada yang rusak apa enggak. Ya. Kemudian sistem juga ada sistem spoken, written spoken. Ya. Ada sistem yang dituliskan, disebutkan, diucapkan, atau ditulis. Ya. Bisa jadi itu ada sistem. Ya. Ada 4 model dari sebuah sistem. Satu yang diucapkan atau dituliskan. Atau ada sistem yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Atau sistem yang
tangible, yang nampak. Sistem lalu lintas, itu kalau cuma ditulis jadi peraturan lalu lintas, percuma kalau nggak diterapkan. Ya. Kalau cuma ditulis ya, written aja, buat undang-undang lalu lintas, itu sudah selesai. Undang-undangnya disimpan dalam laci polisi gitu. Lampu merah, tetap aja orang terus jalan. Cuma, dan yang keempat, ada sistem itu berupa model matematik. Kalau orang komputer barangkali lebih banyak bermain di model matematik. Jadi kalau begitu, apa sih sistem informasi itu? Apa sih sistem informasi itu? Ya, jadi sekali lagi, sistem informasi adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada komponen untuk input, ada komponen untuk memproses, ada komponen untuk mengeluarkan atau output. Dan tambahan, jika diperlukan, ada sistem yang bisa memberikan, atau ada komponen yang bisa memberikan feedback untuk memastikan apakah output tidak sekedar output, tapi adalah output yang sesuai dengan tujuan. Jadi tidak berarti masuk input, proses, tiba-tiba keluar, kita bilang selesai. Enggak. Keluarnya itu ada tujuan. Nah, pertanyaannya, yang keluar itu sesuai tujuan apa enggak? Ya. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk mindset kamu tentang apa yang dimaksud dengan information system, maka sekarang baru kita masuk kepada computer-based information system. Ya, karena tidak semua sistem informasi berbasis komputer. Bisa saja ada sebuah sistem informasi yang bukan komputer. Karena hadirnya komputer baru zaman-zaman sekarang. Dulu-dulu orang bisa buat sistem informasi tanpa harus menggunakan komputer. Jadi, kalau tadi hanya ada 4 komponen, input, proses, output, ditambah dengan feedback, maka sekarang kalau computer-based information system, CBIS, computer-based information system, maka kita lihat dia akan mengandungi yang pertama yang sudah pasti adalah hardware, kedua software. Kemudian ada data yang tertata, namanya basis data atau database. Nah, data itu akan diolah dengan yang namanya aturan atau prosedur, karena nggak mungkin dia diolah sembarangan. Persoalannya adalah pengolahan itu atau pemrosesan itu bahkan sampai selesai output pun tidak cukup hanya sampai di satu komputer saja. Dia butuh alat-alat yang lain juga, maka dia membutuhkan telekomunikasi sebagai jaringan penghubungnya. Dan jangan lupa bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer akan ada usernya. Siapa? Manusia. Ya, jadi inilah yang saya katakan, ada hardware, ada software, maka akan butuh satu lagi, yaitu brandware. Karena nggak ada artinya hardware canggih, software canggih, saluran telekomunikasinya canggih, basis datanya lengkap, prosedurnya lengkap, kalau nggak ada usernya. Oke, ada user, tapi nggak dimanfaatkan. Atau nggak bermanfaat. Maka di sini kita lihat, ada berapa komponen CBIS? 1 hardware, 2 software, 3 database, 4 telekomunikasi atau jaringan,
5 prosedur, dan keenam adalah manusia atau people. Nah, di sinilah letak pentingnya perbedaan hardware, software saja yang tidak lebih hanya sebuah alat dengan sebuah yang kita sebut sistem informasi berbasis komputer. Nah, melibatkan manusia. Ini semua nggak ada artinya jika nggak ada manfaat bagi manusia. Itu yang saya bilang, contoh, buat IKTP. IKTP itu manfaatnya apa sih bagi kita sekarang? Ada nggak manfaat? Bagi kita rakyat, ada nggak manfaat? Tetap aja. Mau daftar ke puskesmas, daftar ke rumah sakit, ngisi formulir. Ya. Kita pergi ke bank, ngisi formulir, fotokopi KTP. Ada nggak manfaatnya? Nyusahin orang ada. Kalau dulu bikin KTP, seminggu jadi. Sekarang bikin KTP, 3 bulan, 4 bulan. Malah dulu bisa 2 tahun. Kalau awal dulu. Begitu udah susah-susah bikin KTP, jadi, masih harus difotokopi juga. Terus apa elektroniknya? Ya, nah, makanya nanti kalau kamu jadi dokter di puskesmas, jangan sibuk mau beli komputer untuk sistem pendaftaran puskesmas misalnya. Sistem rekam medis puskesmas misalnya. Bukan sibuk di komputernya, sibuklah pada manfaatnya nanti apa. Ya. Jadi, silahkan digabungkan assignment 1 sama assignment 2. Coba lihat mana contoh CBIS, Computer Based Information System. Nah, sebutkan hardware-nya itu yang mana, software-nya apa, sarana telekomunikasi jaringannya apa, penggunanya, people-nya siapa, basis datanya isinya apa saja, prosedur cara kerjanya atau aturannya bagaimana. Ya, ini contoh-contoh, akan saya bahas satu-satu. Ini sekedar contoh bagaimana sebuah sistem informasi digunakan dalam bisnis. Nah, ini contoh. Supaya kamu bisa memikirkan mana sistem informasi yang digunakan dalam kesehatan. Ya, ini bukan untuk dibahas, tapi jadi contoh aja. Coba cari yang untuk kesehatannya seperti apa. E-commerce, ada transaction processing system, dan seterusnya ya. Kalau MIS barangkali di kesehatan ada. Decision support, pengambilan keputusan juga pasti ada. Apa ya? Ya, ini contoh e-commerce ya, saya nggak akan bahas. Saya bypass saja, kamu baca sendiri nanti. Kalau yang namanya transaction itu seperti apa? Ya, ini dalam bisnis. Kan? Ya, transaction itu untuk sesuatu yang rutin ya. Transaction processing system itu. Tinggal kalau kamu terjemahkan dalam dunia kesehatan, mungkin salah satunya adalah data rekam medis. Ya, masuk bagian transaction barangkali kalau dulu. Kemudian enterprise resource planning ya, perencanaan perusahaan, perencanaan organisasi. MIS, nah ini juga mungkin ada hubungannya. Saya pikir banyak, pasti ke kesehatan sangat banyak ini. Dia rutin. Dan jadi kalau transaction processing itu sekedar rutin saja. Tapi kalau MIS selain dia rutin, dia dipakai untuk tujuan mengefisienkan operasi. Ya. Nah, dia menggunakan data transaksi sebagai input. Jadi terpisah ya. Mungkin lebih kurang begini ilustrasinya. Kalau transaction system itu aplikasi yang dipakai untuk pendaftaran pasien, itu transaksi. Tapi mengolah hasil
penggunaannya itu disebut MIS. Ya. Oke, ini ya. Nah, ini ada schedule report, demand report, exception report, ya ini MIS ya. Kita pengambilan keputusan. Saya lupa dulu ya, tapi yang jelas saya pernah membimbing ada mahasiswa saya, dia menggunakan skripsi untuk sistem pengambilan keputusan di kedokteran gigi. Saya lupa saya dulu kasusnya untuk apa sih. Ya, pokoknya studi kasusnya untuk dokter gigi itu. Intinya membantu dokter mengambil keputusan. Lupa saya apa, apakah abut apa apa nggak ngerti saya. Lama sekali beberapa tahun yang lalu. Dan hal lain-lain yang merupakan sesuatu yang khusus. Itu bisa digunakan sebuah sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Apakah kecerdasan buatan? Ya, sekarang kita punya juga untuk belajar training virtual reality. Dulu dokter itu harus praktek langsung di pasien. Ya, kalau nggak ketemu pasien hidup, mayat pun jadilah. Yang penting bisa praktek. Tapi sekarang ada teknologi namanya virtual reality. Kamu bisa praktek seolah-olah operasi, seolah-olah nyambut gigi barangkali, tapi secara virtual. Ya. Ada namanya VR, virtual reality. Ada lagi AR, augmented reality. Ya. Kalau GIS sekarang semuanya berbasis peta. Ya. Banyak dipakai. Ya. Grab, Google Map, ya, Gojek, itu adalah aplikasi berbasis geografis semua itu. Dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir, karena tadi ada data diubah jadi output. Ya. Nah, output itu bisa informasi, atau lebih tinggi lagi adalah pengetahuan atau knowledge. Jadi apa ini maksud dengan knowledge? Ya. Perception of something. Knowledge bisa juga berarti understanding atau pemahaman. Knowledge juga merupakan hasil pembelajaran atau learning. Ya. Tadi di depan kita sudah sebut knowledge adalah information in action, informasi yang beraksi, maksudnya beraksi berguna. Jangan sampai jadi informasi yang nggak ada gunanya. Ya. Jadi hubungan data, informasi, dan knowledge, sekali lagi, data adalah fakta yang terpisah-pisah. Nggak ada makna. Dia tidak signifikan terhadap apapun. Ya. Misalnya, apa artinya 10,1? Apa artinya hijau? Kemudian ada Ahmad, ada Kamil. Apa sih Ahmad? Apa sih Kamil gitu? Nah, tapi kalau sudah jadi informasi, ya, ada value-nya. Ya. Bahwa apel itu hijau. Bahwa Ahmad Kamil tingginya 1,6 cm tingginya. Temperatur 10 derajat Celcius. Nah, itu. Ada informasi yang berguna di sana, ada value di sana. Tapi belum tentu jadi pengetahuan. Apa itu knowledge? Knowledge adalah konteks yang ditambahkan pada sebuah informasi. Yang hasilnya dia menjadi makna yang lebih tinggi lagi. Tadi ada informasi, temperatur 10 derajat Celcius. Terus ngapain? Oh, ternyata kita ngasih tahu orang supaya orang itu paham bahwa kalau pergi ke Jerman sekarang, temperatur di Jerman 10 derajat Celcius dan itu dingin. Maka dia akan bawa baju tebal. Misalnya.
Tapi itu bisa berubah. Kenapa? Begitu masuk musim panas, nggak segitu temperaturnya. Konteksnya hanya pada musim dingin. Ada konteksnya. Ya, data, information, knowledge. Nah, data yang biasanya diubah dulu jadi informasi. Nanti kalau konteksnya sesuai, dan informasi itu actionable, tadi information in action, maka dia baru menjadi knowledge. Namun tidak sedikit ada data yang langsung jadi knowledge. Jenis knowledge ada eksplisit, ada eksplisit pengetahuan yang tertulis. Tacit pengetahuan yang ada di kepala manusia. Yang tertulis, yang tersimpan di komputer, bisa dengan mudah kamu copy. Kamu copy, colokin flash disk, kamu bisa pindahin ke tempat manapun. Jadi kalau pengetahuan masih di kepala orang, memang kepala bisa dicolokin flash disk. Bagaimana cara transfer knowledge yang tacit? Terakhir, materi kita hari ini adalah sebuah sistem informasi bisa dibuat. Sebuah sistem informasi bisa dibuat. Prosesnya, investigation, analysis, design, implementation, testing, and maintenance. Ya, ini silahkan dibaca. Sekedar untuk pengetahuan kamu, inilah tahapan-tahapan ketika orang membuat sebuah sistem informasi. Yang mungkin bagi orang luar, yang bukan komputer, memahaminya sistem informasi itu tidak ada sebuah aplikasi. Sebuah perangkat lunak. Sebuah aplikasi. Jadi, tarik kesimpulan, kenapa harus belajar sistem informasi? Sekalipun kamu bukan orang komputer. Kenapa harus belajar sistem informasi? Kamu mahasiswa kedokteran gigi. Jawab sendiri pertanyaan ini, lengkapi tugas assignment 1, assignment 2 yang ada di slide ini tadi, itu menjadi tugas ya, e-learning. Ya. Sudah ada di e-learning, akan dibuka e-learningnya. Ya, nih. Slide-nya sudah saya taruh ini. 5 ini adalah yang assign ya, kerjakan ini dan juga yang tadi assignment 1 2 yang ada di dalam slide tadi ya. Sebenarnya yang dalam slide tadi untuk bahan kelas betulnya sambil diskusi di kelas. Nah, ini adalah rangkumannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Memang agak sulit mengatur jadwal 50 menit satu SKS ya dengan bahan yang cukup banyak gitu. Jadi sudah saya cepat-cepatkan, segitulah waktunya ya, dan tidak ada mestinya masih banyak hal lagi yang perlu dibahas dalam kelas harusnya. Kalau ini kelas normal, minimal saya butuh 2 SKS, 1 SKS. Oke, nggak ada pertanyaan? Silahkan dibuat tugasnya. Tugasnya ringkas-ringkas, tapi mengulas materi setiap teman. Ya, mudah-mudahan itu. Wallahu a'lam, ini apakah sebuah metode yang cocok untuk anak kedokteran belajar ilmu komputer? Sebab kalau saya kasih tugas 1, habis itu lama kosong, nanti banyak blanknya. Jadi mending sedikit-sedikit tapi rutin gitu. Untuk memaksa kamu ya, dalam tanda kutip memaksa kamu membaca ulang materi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.